Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam ya para subscriber dan juga para pecinta ikan koi. Kembali bersama saya Mang Ewok ya. Kita akan coba bahas setelah kemarin kita bahas soal renovasi kolam ya, kolam Mang Ewok. Kali ini kita coba review ya, karena kan banyak yang bilang ini kenapa sih ikan jinak-jinak banget gitu kan tuh ya. Tuh. Sini tuh dikejar tuh ya. Tuh jinak-jinak banget. Tipsnya apa sih gitu kan untuk biar si ikan tuh seperti ini gitu kan. Tuh. Hand feeding ya, memberi makan ikan dari tangan langsung begitu. Jadi sebenarnya sih dari berbagai ini ya, berbagai sumber dan juga berdasarkan pengalaman, biasanya kalau kita bicara soal ikan jinak ya, tuh jinak seperti ini, yang pertama biasanya adalah yang terkadang saya perhatikan yang paling penting adalah si ikan tuh seperti saya pernah lihat juga ya, pemaparan dari Om Keko ya, kolam Keko ya, Paman Keko. Jadi Paman Keko pun pernah menjelaskan gitu kan, ikan tuh sebenarnya tuh bukan jinak terhadap kita gitu, tapi ikan tuh ketika melihat adanya gerakan ya, terutama manusia yang mendekat gitu kan, pasti akan istilah Sundanya nyamperkan ya, ataupun menghampiri gitu. Jadi ikan itu sebenarnya sih melihat contoh tangan kita gitu kan, atau tangan siapapun yang masuk ke kolam ini, pasti si ikan tuh berpikir, oh saya mau dikasih makan begitu, karena sudah biasa ketika orang datang terus ada yang lempar pelet lah, kurang lebih seperti itu. Jadi kuncinya pertama adalah ikan itu jinak karena melihat orang yang datang akan ngasih makan, itu pertama. Nah yang kedua, faktor lain ketika sudah seperti itu, biasanya sebelumnya bagi orang yang bilang kok ikan saya udah sebulan gak jinak-jinak ya, mungkin karena proses ini ya, proses saya bilangnya adaptasi sih gitu, adaptasi. Karena biasanya ketika ikan baru datang santunya kita langsung ngasih banyak makan gitu kan, banyak makan berlebihan, nah itu bisa bikin ikan sakit begitu. Salah satu bikin ikan sakit, ikannya kan pasti sosialisasinya kurang mungkin ya, jadi kan agak menjauh sama kita karena kondisinya sakit, terus juga mungkin karena dia nggak terlalu lapar juga gitu. Makanya salah satu trik ketika ikan kita pengen jinaknya ataupun ikan kita pengen seperti ini tuh dikejar adalah mempuasakan ya. Jadi puasain, kalau saya sih jujur maksimal 1 mingguan ya, 1 minggu kalau puasa di dalam kolam gitu. Tapi kalau misalkan tuh puasa yang biasa 1-2 hari saja cukup begitu. Jadi pasti si ikan langsung pikir, waduh lapar nih. Apalagi kan koi itu tipikal ikan yang ini ya, ikan yang rakus lah ya, terutama nih ini ya, Midori, Cagoy, Benigoy, itu salah satu ikan yang terbilang rakus lah seperti itu. Jadi ada baiknya ketika Anda pengen seperti ini ya, tuh nah, tuh pengen seperti ini, pengen seperti ini, ada baiknya dipuasakan dulu begitu ya, dipuasakan dulu minimal 2 hari, maksimal 7 hari lah kalau saya seperti itu ya. Jadi insya Allah si ikannya bakal apa namanya tuh akan jinak ya, insya Allah begitu. Sama didoain ya, sing soleh insya Allah akan soleh dan juga akan jinak seperti itu. Nah yang berikutnya adalah populasi. Nah terkadang kan kita tahu juga kan ikan koi itu tipikalnya komunalnya, berkelompok gitu kan, berkelompok, sering ngumpul dan sebagainya. Jadi ketika kita ingin membuat ikan koi kita seperti ini ya, jinak dan juga tidak takut, nggak tesianan gitu ya, nggak gampang takut, ada baiknya miara ikan koi itu di atas, tergantung kapasitas sih. Kalau di sini kan kapasitasnya 4.000, kurang lebih 4.000 ton ya, 4.000 ton 4 ton 4.000 ton mau gede pisannya, 4 ton ya, kurang lebih 4.000 liter ya. Biasanya ini idealnya sih sekitar 10 ya, mungkin ya 10, ya anggap 8 sampai 12 lah, 12 ikan ya yang ada di sini, tergantung ukuran. Sekali ukurannya gede-gede ya mungkin hanya 6 atau 8 lah idealnya begitu. Tapi bagus juga ya kalau misalkan ikannya jangan sampai sendiri lah, minimal 5 atau 6 ekor, insya Allah nanti akan seperti ini. Jadi tidak mudah takut tuh kan, ngejar-ngejar itu si Siro ya. Nah gitu. Jadi sama faktor lain juga adalah banyak yang bilang kan Cagoy sebagai pejinak. Sebenarnya sih ini kalau bicara pejinak, Tanco udah jinak, Benigoy memang
tipikal satu warna tuh pejinak ya. Kohaku, ini dua kohaku, sama ini ada Hitsuri, Kinki juga sudah jinak. Jadi tergantungin juga sih, nggak berpengaruh pada cagoy ini. Jadi memang tergantung si ikannya juga gitu kan, mood si ikan. Saya bilang mood si ikan, kadang-kadang kan ada yang mudah, kayak dulu saya punya susui sama karasi, nah itu dua ikan itu agak sulit untuk dijinakan begitu. Jadi tergantung si ikannya juga, tapi memang cagoy dan migdor itu sudah sangat dipercaya untuk menjinakkan ikan-ikan lain untuk bisa mendekat, dan juga tipikalnya rakus seperti itu ya. Jadi ada beberapa poin yang penting gitu kan ketika kita ingin menjinakkan, ingin hand feeding ikan kesayangan kita. Karena ini tadi anak saya pun, saya mau di video ya, tadi sempat bermain juga sama ikan, tangannya dimakan gitu kan, dia seneng. Jadi inilah ya, ketika kita bicara soal ikan koi, kenikmatan tersendiri itu ketika melihat ikan tuh berenang kan, tuh kan di atas berenang gitu kan, berenang. Terus ketika kita sodorin tangan si ikannya, istilahnya nyamperkeun gitu nya, menghampiri, terus makan tangan kita kan, insya Allahnya ketika mikiran ekonomi kayak sekarang kan lagi pandeminya, mikiran ekonomi itu insya Allah hilang gitu kan, hilang. Ditambah ketika sekarang kan lagi puasanya, ketika kita biasanya mungkin jam segini lagi sarapan bubur gitu nya. Nah ketika kita pegang ikan tuh hilang lah gitunya rasa lapar tehnya. Walaupun setelahnya pasti kok, walaupun pada setelah kita main ikan pasti langsung laparnya. Karena butuh energi juga nih kalau kita main ikan juga ya, para subscriber ya. Demikian itu mungkin ya tips agar kita bisa menjinakkan ikan koi ya. Semoga ikan koi Anda sehat, kolam juga jernih, bening, tidak ada masalah, dan juga yang punya juga harus bahagia. Terima kasih, hatur nuhun. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Salam Koi Indonesia.